Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reza Anggita Salsabella, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pemeriksaan tiroid. Tujuan teknik pemeriksaan tiroid. Mahasiswa mampu melakukan teknik pemeriksaan tiroid dengan benar. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Reza Anggita ya. Dengan Bapak siapa? Ziko. Pak Ziko. Alamatnya di mana Pak? Gedung Mundu. Usianya? 24 tahun. Ada yang bisa saya bantu Pak? Di sini keluhannya apa ya? Baik, setelah melakukan anamnesis, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak Ziko, dan ini kemungkinan akan merasa sedikit nyeri dan tidak nyaman ya Pak ya. Bapak bersedia? Iya dok. Iya. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Peralatan yang dibutuhkan: 1. Sphygmomanometer, 2. Stetoskop, 3. Stopwatch, 4. Midline, 5. Palu refleks, 6. Senter. Kertas HVS atau folio. Teknik pemeriksaan tiroid. 1. Inspeksi. Dokter duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak kurang lebih 1 meter. Pastikan seluruh bagian leher terlihat dengan jelas. Buka pakaian yang menutupi bagian leher. Apabila pasien memiliki leher yang pendek, dapat diminta untuk sedikit mengekstensikan atau menengadahkan lehernya. Bapak silahkan, kerahnya bisa dibuka. Kancinya 1. Periksalah struma terlihat atau tidak. Amati warnanya, tekstur permukaannya, apakah tampak licin, keras, atau kering. Amati adakah jaringan parut pada struma. Amati gerakannya pada saat menelan, simetris atau tidak. 2. Palpasi. Palpasi kelenjar tiroid termasuk ismus dan lobus lateral. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa berada di sebelah kanan, agak di belakang penderita, dan palpasi dilakukan pada kelenjar tiroid bagian kanan terlebih dahulu. Pasien dalam keadaan rileks atau santai, raba dengan jari kedua tangan, kelenjar tiroid kanan dipalpasi menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memfiksasi. Begitu juga sebaliknya. Bisa silakan agak menunduk ya Pak ya. Nilailah: 1. Apakah teraba struma atau goiter? 2. Deskripsikan bentuk, nodosa atau difusa. Difusa bila batas tidak tegas, sedangkan nodosa bila batas tegas. 3. Hitung jumlah multiple atau soliter. 4. Ukur ukuran dari tiroid, panjang, lebar, tinggi menggunakan midline. 5. Nilai konsistensi, lunak atau keras. 6. Tanyakan pada pasien adakah nyeri tekan. Ini kalau ditekan, nyeri tidak ya Pak? Tidak dok. 7. Nilailah apakah tiroid dapat digerakkan dari dasar. 8. Nilai infiltrasi ke jaringan sekitar. Dan nilai adakah pembesaran pada limfonodi coli. Palpasi pada kelenjar limfe leher dengan teknik perabaan. 1. Kelenjar limfe submandibularis. 2. Kelenjar limfe submental. 3. Kelenjar limfe jugularis profunda superior. 4. Kelenjar limfe jugularis profunda media. 5. Kelenjar limfe jugularis profunda inferior. 6. Kelenjar limfe supraklavikula. 7. Kelenjar limfe spinal aksesorius. 3. Auskultasi. Auskultasi kelenjar tiroid untuk menentukan adanya vaskularisasi yang ditandai adanya bising atau bruit.
Pada pemeriksaan ini, pemeriksa berhadapan dengan penderita atau penderita tidur terlentang dan diauskultasi dengan menggunakan diafragma stetoskop. Pemeriksaan tanda-tanda khusus. Pemeriksaan tanda-tanda hipertiroid pada pasien curiga hipertiroid. 1. Tremor halus atau faint tremor. Kedua tangan penderita diluruskan ke depan dan kertas diletakkan di atasnya. Silahkan ikutin gerakan saya, Pak. Diluruskan tangannya ke depan, seperti ini. Selanjutnya, kita letakkan kertas di atas tangan pasien. Lihat apakah terdapat tremor nyata atau tidak. Positif apabila ujung jari-jari akan menunjukkan tremor halus yang jelas pada kertas. Tes proksimal miopati. Penderita pada posisi duduk, kemudian satu kaki diangkat dan dipertahankan selama 1 menit. Silahkan nanti salah satu kakinya diangkat ya, Pak ya. Untuk kaki kanan terlebih dahulu, silahkan. Positif bila pasien tidak dapat mempertahankan posisinya. 3. Pemberton sign. Minta pasien angkat kedua tangannya ke atas. Struma akan menekan fasa sehingga akan terbentuk bendungan darah di daerah muka dan otak. Selanjutnya silahkan Bapak angkat kedua tangannya ke atas seperti ini. Ya, silahkan. Ketika tangan diangkat, apakah merasakan pusing, Pak? Enggak, Dok. Ya, kita juga sekalian melihat wajah pasien apakah memerah atau tidak. Positif bila pasien merasakan pusing sampai sinkop. Selanjutnya, menilai kelainan pada mata. Pertama, exophthalmos. Pemeriksaan dilakukan dari samping bulbus oculi, dapat juga dilakukan dengan cara pasien sedikit mengekstensikan kepalanya dan menyandarkan pada dada pemeriksa. Positif bila bulbus oculi menonjol keluar. Stelwalk sign. Tanpa sepengetahuan pasien, amati kedipan mata pasien dalam 1 menit. Positif bila pasien jarang berkedip, normalnya 10-15 kali per menit. Von Graef sign. Perintahkan pasien untuk melirik ke bawah tanpa menggerakkan kepalanya. Selanjutnya silahkan Bapak melirik ke bawah tanpa menggerakkan kepalanya ya, Pak ya. Positif bila palpebra superior sukar atau sama sekali tidak dapat mengikuti bulbus oculi, sehingga sklera bagian atas dapat terlihat dengan jelas antara palpebra superior dan kornea. Mobius sign. Perintahkan pasien agar bola matanya mengikuti gerakan jari pemeriksa tanpa menggerakkan kepalanya. Amati gerakan bola mata pada pasien. Sekarang silahkan perhatikan jari saya ya, Pak. Lalu ikuti gerakan jari saya dengan kedua bola mata Bapak tanpa harus menggerakkan kepala. Positif bila pasien sukar mengadakan atau menahan konvergensi atau terdapat kelemahan akomodasi. Geoffroy sign. Perintahkan pasien untuk menggerakkan matanya ke atas dengan mengerutkan dahi. Silakan Bapak melirik ke atas dengan mengerutkan dahi ya, Pak ya.
Positif bila tidak dapat mengerutkan dahi jika melihat ke atas. Rosenbach sign. Perintahkan pasien untuk menutup mata dan amati palpebra. Silahkan, tutup matanya, Pak. Positif bila terdapat tremor palpebra jika mata tertutup. Der Limpe. Amati mata pasien saat membuka mata. Sekarang, coba buka mata Bapak. Positif bila terdapat retraksi kelopak mata atas atau membelalak. Pemeriksaan tanda-tanda lainnya. 1. Amati gerakan pasien, adakah gerakan hiperkinetik atau melambat. 2. Nilai kulit pasien, apakah kering atau basah. 3. Nilai kulit pasien, apakah dingin atau hangat. 4. Nilai reflektendo axiles, apakah positif normal, meningkat, atau melambat. 5. Pemeriksaan nadi dan tentukan irama, frekuensi dalam 1 menit. 6. Periksa adakah edem perianal. Menentukan status penderita menggunakan indeks Wine, Newcastle atau Bellwicks. Indeks Wine nilai berdasarkan gejala dan tandanya. Bila didapatkan nilai kurang dari 10 berarti euthyroid, nilai 10 sampai 19 meragukan, nilai lebih dari 20 hipertiroid. Atau menggunakan indeks Newcastle untuk pasien hipertiroid dengan nilai negatif 11 sampai positif 23 berarti euthyroid, nilai positif 24 sampai positif 39 meragukan, nilai positif 40 sampai positif 80 hipertiroid. Indeks Billewicks digunakan pada pasien hipotiroid, nilai positif 19 hipotiroid, nilai negatif 24 sampai 19 meragukan, nilai negatif 24 euthyroid. Cara diagnosis. Bila ditemukan benjolan berarti struma, nilai bentuknya nodosa atau difusa, jumlahnya soliter atau multiple, nilai adakah tanda hipertiroid untuk toksik atau non-toksik, suspek hipertiroid, bila memenuhi skor Wayne atau Newcastle untuk hipertiroid, atau suspek hipotiroid bila memenuhi skor Bellwicks untuk hipotiroid, atau suspek euthyroid bila memenuhi skor Wayne atau Newcastle untuk euthyroid. Contoh diagnosis: struma, difusa, multiple, toksik, suspek hipertiroid. Ya, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai ya, Pak. Dari hasil pemeriksaan tadi ditemukan benjolan ya, Pak, di bagian tiroid Bapak. Dan dicurigai itu adanya pembesaran. Nah, setelah ini saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis penyakit dalam untuk tindakan selanjutnya. Bagaimana Pak? Bersedia? Bersedia, Dok. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Cukup? Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.